Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah mendengarkan dan kembali ke mata kuliah Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan yang pada sesi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-10 ya. Ke pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai materi pengarahan atau diistilahkan dalam bahasa Inggris sebagai directing atau actuating. Nah, di sini dalam fungsi manajemen, fungsi pengarahan adalah fungsi pokok manajemen yang bisa kita jalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi dari pengorganisasian, organisasi itu sudah terlaksana. Jadi di sini fungsi pengarahan atau pelaksanaan ya, ini adalah fungsi yang ketiga dari fungsi manajemen. Nah, secara umum sebenarnya fungsi pengarahan itu adalah berkaitan dengan usaha untuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah ataupun instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan agar tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dan tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula atau tujuan yang telah ditetapkan pada awalnya. Nah, di sini menurut George Etteri sendiri di buku Principle of Management, pengarahan atau istilahnya juga dikatakan penggerakan itu adalah sebuah usaha untuk membangkitkan ya dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya bisa berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Nah, sebenarnya dari definisi di atas atau di definisi ini sendiri terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan itu tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah, maupun sampai ke tingkatan bawah. Nah, segala kegiatan itu harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan sebuah kegiatan pemborosan terhadap tenaga kerja, pemborosan terhadap uang, waktu, ataupun juga materi. Dengan kata lain bahwa pemborosan terhadap kita katakan di sini adalah merupakan pemborosan terhadap tools of management. Ya, jadi seperti itu untuk definisi pengarahan. Lalu sebenarnya ini ya secara ringkas tentang pengarahan ya, pengarahan atau directing ada yang kata sederhananya mengarahkan, memimpin, menjalankan, memerintahkan ataupun membimbing. Atau sebenarnya secara sederhana bisa dikatakan pengarahan itu adalah sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia akan tergerak dengan sukacita dan penuh semangat terhadap apa yang diminta untuk dilaksanakan. Nah, inti idenya sebenarnya ialah membuat terlaksananya sebuah keputusan ya, membuat rencana dan program yang telah disusun terlebih dahulu guna mencapai tujuan-tujuan kelompok dan juga agar membuat orang lain itu mengikuti keinginan ya, keinginan tersebut bisa digunakan dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan ya, sehingga secara efektif nantinya kepentingan jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan itu bisa tercapai. Termasuk sebenarnya pengarahan ini di dalamnya merupakan sebuah cara untuk memberitahukan orang lain tentang apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi, mulai dari nada tegas sampai kemudian misalnya meminta ataupun sebenarnya bisa juga mengancam. Nah, kemudian di dalam pengarahan ini sendiri yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memberikan pengarahan. Nah, dalam struktur manajemen, manajemen puncak itu ya top manajemen akan memberikan pengarahan kepada manajemen pada tingkat bawahnya. Nah, kemudian manajemen tingkat bawah, tingkat menengah itu ya, manajemen di tingkat menengah akan memberikan pengarahan kepada manajemen di tingkat yang lebih bawah lagi. Begitu seterusnya sampai kemudian sampai kepada orang yang mempunyai wewenang terakhir ya. Jadi ibaratnya dalam fungsi pengarahan, siapa yang berhak memberikan pengarahan tentunya adalah orang yang punya otoritas, punya kewenangan
punya kekuasaan dan punya pendelegasian atau mewakili. Nah, di sini perlu diingat bahwa manajer berperan penting ya dalam memberikan pengarahan kepada karyawannya. Dan dalam memberikan pengarahan itu kita harus punya art, skill, ataupun attitude. Art di sini sebenarnya diartikan bahwa manajer harus bersikap dapat dipercaya sehingga staf itu tidak ragu, harus lebih tahu lebih banyak tentang apakah itu tentang kebijakan perusahaan ataupun pengalaman yang lebih ya. Dan juga dalam hal ini manajer itu harus punya skill komunikasi yang baik ya, punya attitude yang baik juga. Lalu kemudian kita ke bagian cara yang tepat dalam pengarahan atau sebenarnya apa sih bentuk-bentuk pengarahan yang bisa dilakukan dari atasan kepada bawahan. Nah, cara yang tepat dalam bentuk pengarahan itu ada 4 ya. Pertama orientasi, kemudian perintah, kemudian delegasi wewenang, ataupun juga memotivasi. Nah, kita jelaskan satu-satu dulu ya. Jadi melakukan orientasi tentang tugas yang dilakukan. Nah, orientasi sendiri sebenarnya merupakan arti dari cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan itu dapat dilakukan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan orientasi. Jadi, si manajer ya memberitahukan kepada bawahannya, memberitahukan atau mengorientasi bawahannya tentang tugas apa yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan oleh bawahannya tersebut. Lalu, cara yang kedua yaitu perintah. Jadi perintah itu bisa juga memberikan petunjuk umum ataupun juga memberikan petunjuk khusus. Nah, perintah itu sendiri sebenarnya merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Seperti itu untuk perintah. Lalu cara yang ketiga dalam pengarahan itu adalah delegasi wewenang. Nah, delegasi wewenang ini ya dalam pendelegasian wewenang ya tentunya pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Ya, itu untuk delegasi wewenang. Lalu kemudian memotivasi. Nah, memotivasi di sini sebenarnya merupakan cara pendekatan pribadi ya dari atasan kepada bawahannya yang sifatnya sebenarnya membangun hubungan baik agar bawahan itu dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan juga lepas gitu ya. Jadi ibaratnya dia dengan secara sukarela bersemangat untuk melakukan apa yang sudah dimintakan oleh atasannya. Nah, ciri utama atau karakteristik khas dari pengarahan itu ada 6 ya. Ada passive function, ada continuous activity, ada delegated function, executive function, creative activity ataupun human factor. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu perpasif. Jadi di sini yang dimaksud dengan perpasif itu sendiri adalah suatu bentuk pengarahan itu diterima di berbagai level organisasi. Jadi setiap manajer tentunya menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Dia pengarahan itu dilakukan atau diterima oleh berbagai level organisasi. Lalu continuous activity. Continuous activity ini merupakan aktivitas berkelanjutan artinya. Artinya di sini pengarahan merupakan aktivitas berkelanjutan sepanjang masa organisasi itu masih hidup. Ya. Lalu kemudian ciri khas yang ketiga itu adalah human factor. Human factor merupakan fungsi pengarahan yang berhubungan dengan bawahan. Dan oleh karena itu, ya fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu berhubungan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak bisa kita prediksi. Lalu kemudian fungsi yang keempat yaitu creative activity. Creative activity ini merupakan fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke dalam tingkatan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisiknya itu menjadi tidak beraktif. Lalu fungsi yang kelima yaitu eksekutif.
Nah, eksekutif fungsi ini merupakan fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan. Nah, bawahan menerima instruksi hanya dari atasannya. Ya. Jadi fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada semua perusahaan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu delegated. Ya, delegated di sini pengarahan seharusnya adalah suatu fungsi yang berhadapan dengan manusia. Nah, di sini kita ingat bahwa atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia itu merupakan suatu hal yang kita tidak dapat prediksi dan kita alami, sehingga atasan seharusnya ya dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkannya. Itu untuk karakteristik dari pengarahan. Nah, kemudian dalam melakukan pengarahan tentunya ada banyak faktor yang berkaitan dengan pengarahan tersebut, yaitu faktor individu, faktor kelompok kerja, faktor motivasi dan kepemimpinan, dan yang terakhir adalah faktor komunikasi dalam suatu organisasi itu. Nah, sekarang kita membahas dulu tentang faktor individu ya. Nah, individu. Jadi sebenarnya di dalam suatu organisasi itu tentunya merupakan kumpulan dari individu-individu. Nah, individu itu sendiri tentunya memiliki yang namanya kebutuhan, minat, persepsi, sikap, nilai, kepribadian, dan berbagai hal yang tentunya masing-masing orang berbeda. Nah, perbedaan di tingkat individu itu bisa mempengaruhi organisasi. Dan perlu berarti di sini dalam pengarahan si manajer perlu yang namanya memahami perilaku individu yang kalau dia memahami perilaku individu ini akan membantu dalam memahami perilaku organisasi. Karena pada dasarnya sebenarnya manusia itu adalah homo homini socius. Nah, kenapa kemudian si manajer ya atau top manajemennya ini perlu yang namanya menganalisis perilaku organisasi dalam tingkatan individu. Jadi, kalau seorang manajer kemudian tak bisa menganalisis perilaku organisasi ini, dia nantinya memiliki kemampuan memprediksi perilaku orang lain. Dan juga nantinya dia bisa memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga mampu nantinya berpikir, bersikap, dan bertindak tepat dalam berkomunikasi kepada bawahannya. Kemudian, kalau kemudian si manajer ini menganalisis perilaku organisasi dalam tingkatan individu itu, dia akan memiliki yang namanya kemampuan juga untuk memprediksi atau mengeksplanasi, menjelaskan, dan tentunya akan membantu pemimpin dalam menjalankan peran dia untuk mengendalikan individu, kelompok, bahkan organisasi yang nantinya ini akan mempengaruhi capaian tujuannya. Nah, kemudian tujuan dari menganalisis perilaku organisasi ini nantinya mampu menjelaskan apa saja sih peristiwa yang terjadi di dalam organisasinya itu. Itu untuk individu ya, tujuan perilaku organisasi dalam tingkatan individu. Lalu faktor yang berkaitan dengan pengarahan nomor 2 itu adalah motivasi dan kepemimpinan. Nah, jadi sebenarnya ya, tingkah laku seseorang itu dipengaruhi serta dirangsang oleh yang namanya keinginan. Nah, kebutuhan, tujuan, dan kepuasannya. Nah, rangsangan itu sebenarnya bisa timbul dari diri sendiri ataupun dari luar. Nah, kemudian rangsangan itu sebenarnya yang kemudian bisa menciptakan yang namanya motivasi. Motivasi yang mendorong orang bekerja untuk memperoleh kebutuhan dan kepuasannya dari hasil kerjanya. Nah, jadi di sini sebenarnya motivasi itu adalah kekuatan dari dalam individu yang mempengaruhi tingkatan, arahan, dan persistensi dalam menunjukkan upaya pekerjaan. Ya, jadi di sini juga
Motivasi kalau dari tingkatan luar dipengaruhi oleh leadership kepemimpinan yang merupakan leadership itu merupakan intisari sebenarnya dari manajer. Ya, jadi di sini leadership adalah sebuah keterampilan yang sangat diperlukan oleh manajer untuk dapat mengarahkan karyawannya bekerja secara optimal. Nah, materi untuk leadership sendiri ini nanti kita akan bahas di salah satu pertemuan di mata kuliah dasar administrasi kebijakan kesehatan nantinya. Nah, lalu yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pengarahan yaitu kelompok kerja. Nah, kelompok sebenarnya itu adalah suatu sistem ya, sistem yang terorganisasi yang terdiri dari dua atau lebih orang yang saling berhubungan sehingga sistem tersebut bisa melakukan fungsi, peran, dan norma tertentu. Nah, pembentukan tim yang solid merupakan salah satu kunci kesuksesan para manajer dan organisasi ya. Jadi kalau kita katakan bahwa kelompok kerja itu adalah quality cycle ataupun juga bisa menjadi sebenarnya permasalahan kelompok. Lalu yang keempat, yang terakhir yang berkaitan dengan faktor yang berkaitan dengan pengarahan yaitu komunikasi. Nah, jadi sebenarnya di kita ya, manusia di dalam kehidupannya itu tentunya harus berkomunikasi. Artinya di sini memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Jadi bisa kita katakan bahwa hakikatnya bahwa sebagian besar pribadi manusia itu terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok ataupun masyarakat. Dan juga sebenarnya di antara kedua belah pihak gitu ya, antara individu satu atau individu lainnya, itu harus ada yang namanya two way communication atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik lah. Karena disitulah sebenarnya diperlukan adanya kerjasama yang kemudian kerjasama itu diharapkan bisa mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, kelompok, ataupun cita-cita dari tujuan suatu organisasi. Nah, kemudian sebenarnya komunikasi ini punya tujuan ya. Tujuan komunikasi itu adalah memberikan perintah, laporan, informasi, ide, saran, berita, dan menjalin hubungan-hubungan dari seorang komunikator kepada komunikannya atau orang yang mengkomunikasikan kepada yang menerimanya atau komunikannya. Nah, jadi bila sasaran suatu organisasi itu dapat diterapkan dalam suatu organisasi ya, baik organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi perusahaan, maka sasaran yang dituju pun akan beraneka ragam. Jadi tujuan utamanya dalam komunikasi itu adalah mempersatukan individu-individu yang tergabung dalam organisasi tersebut. Oke, sekian untuk materi pengarahan ini, kurang lebih, silahkan nanti kita di sesi forum diskusi tanya jawab ya, nanti di e-learning ini. Dan saya tutup, perkuliahan kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.